Kembali lagi di El Malka Media. Dalam video ini kita akan membahas mata pelajaran PAI bab 3, yaitu hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Dalam bab 3 ini kita akan membahas dua pokok bahasan: berperilaku hormat serta taat kepada orang tua dan guru, dan penerapan perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu, birrul walidain atau berbakti kepada orang tua adalah bagian dalam etika Islam yang menunjukkan kepada tindakan berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua, yang mana berbakti kepada orang tua ini hukumnya adalah wajib atau fardu ain untuk setiap muslim, meskipun seandainya kedua orang tuanya adalah non-muslim. Setiap muslim wajib mentaati setiap perintah dari keduanya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul walidain merupakan bentuk silaturahim yang paling utama. Makna hormat dan taat kepada orang tua dan guru adalah menjalankan semua perintah dan nasihatnya selama tidak bertentangan dengan syariat. Patut dan taat ini juga termasuk perbuatan meninggalkan segala yang orang tua dan guru larang untuk dilakukan. Perintah hormat serta taat kepada orang tua dan guru tercantum pada surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam surah Luqman ayat ke-14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir." Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya akan mengundang ridho kedua orang tua kepada anak. Sementara ridho kedua orang tua terhadap anak merupakan penentu seorang anak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridho Rabbi fi ridhol walidi, wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi." Yang artinya, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban, disyahihkan oleh Syekh Albani. Sikap menghargai seseorang yang memberi ilmu sendiri sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, seperti pada saat Rasulullah menyampaikan wahyu kepada orang-orang yang berada di tempat ibadah. Kunna julusan fil masjidi wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa ilaina wa laka'anna ala ru'usina at-tayra la yatakallamu ahadun minna. Yang artinya, saat kami sedang duduk-duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau duduk di hadapan kami.
maka seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung. Tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Perilaku hormat dan taat kepada orang tua bisa dilakukan dengan banyak hal, seperti membantu meringankan pekerjaan orang tua dengan mencuci piring sendiri, berdoa, belajar dengan rajin agar menjadi anak yang berprestasi, membantu membersihkan rumah, menjaga etika sopan santun baik ucapan, perbuatan, dan lain sebagainya. Ketaatan kepada orang tua bagian dari ketaatan kepada Allah. Terlebih-lebih, ketaatan kepada ibu memiliki derajat 3 kali lebih tinggi dibanding ayah. Sebab ibu yang mengandung, melahirkan, dan menyusui. Cara taat dan menghormati guru dapat kita lakukan dengan cara apabila guru sedang mengajar, duduklah dengan tertib dan simak dengan seksama agar materi yang disampaikan mudah dipahami. Tidak boleh berbicara dengan guru dengan suara yang lebih tinggi dari suara guru. Tidak duduk di tempat guru, tidak memulai bicara kecuali atas izin guru, dan tidak berjalan di depan guru. Apabila berjumpa dengan guru, maka ucapkanlah salam, mencium tangannya, dan membungkukkan sedikit badan. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam mematuhi perintah guru, yaitu apabila mendapatkan tugas, selalu dikerjakan dan dikumpulkan tepat pada waktunya. Selalu mematuhi peraturan sekolah. Apabila diperintahkan oleh guru, misalnya menghapus papan tulis, membersihkan kelas, dan lain sebagainya, maka segeralah melaksanakannya. Cara-cara yang bisa kita lakukan dalam meneladani sikap guru antara lain, meneladani tutur kata yang penuh dengan ketawadhuan dan kesopanan, melaksanakan arahan dan nasihatnya, meneladani kebiasaan baik guru. Ada beberapa hikmah berperilaku hormat serta taat kepada orang tua dan guru. Antara lain, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling utama. Apabila kedua orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ridho. Berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawassul dengan amal soleh tersebut. Berbakti kepada kedua orang tua akan meluaskan rezeki dan memanjangkan umur kita. Berbakti kepada kedua orang tua dapat memasukkan kita ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah belajar bersama Elmalka.